Halo netizen, sekarang kita ada Mazda 2 facelift tahun 2013. Dan ini yang tipe R ya. Mobilnya juga lagi mau dijual nih sama ownernya. Nanti untuk kontak person dari pemiliknya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, yuk, seperti biasa kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci ini seperti ini. Jadi udah model flip key dan ada tombol lock dan unlock ya. Yuk kita masuk. Untuk di bagian dalam dia seperti ini interiornya, jadi dia warnanya gelap ya di bagian dashboardnya. Untuk joknya juga ada di red trim, jadi model yang two tone gini ya, jadi lebih manis ya. Untuk pengaturan jok pengemudi dia bisa height adjuster, ada recline sama ada slidingnya di sini. Ada tos pembuka tangki juga di bagian sini ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, ini sekarang kita sudah berada di dalam Mazda 2. Yuk langsung kita starter aja. Oke, sudah nyala. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari setir. Untuk setir juga dia modelnya masih urethane ya, jadi lingkarnya belum dilapis kulit. Untuk pengaturannya dia bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Jadi belum kayak Mazda 2 yang Sky Active ya, yang setelah generasi ini kan Mazda 2 Nagare, jadi dia belum bisa di teleskopikin. Untuk di sebelah kiri dia ada tombol untuk audio, steering switch, buat volume, ganti track, ganti mode, dan ganti mute. Sama di sini ada tombol kosong yang kalau di tipe di atasnya itu kalau nggak salah namanya tipe RZ ya, dia itu ada buat MID, buat ganti-ganti kayak ini ya di layar sebelah sini, tapi di sini belum ada. Di sebelah kanan juga belum ada tombol, jadi belum ada cruise control. Di tengah ada airbag dan klakson. Di sebelah kanan ini ada tuas untuk lampu utama, lampu senja juga, dan belum ada one touch ripple turn signal. Yang sebelah kiri ini untuk wiper depan sama wiper belakang. Speedometernya juga seperti ini, jadi masih model yang full analog ya. Di sebelah kiri itu ada tachometernya, di tengah ada si speedometer, dan di bagian sini tuh ada brightness ya, bisa diputer, dan ada tombol ini nih untuk ganti odo trip A trip B. Odonya udah 59.000 km dan ada meteran bensin sama ada gear indikator. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini tuh ada ventilasi AC yang modelnya bulat gini ya. Terus di bagian bawah sini nggak ada tombol apa-apa, kosong, dan ada laci penyimpanan ini buat nyimpen uang receh kayak gini. Di bagian pedal juga masih model gantung ya, dan ada semacam gundukan di sebelah kiri buat footrest, tapi belum ada pad plastiknya gitu, jadi gundukannya aja. Di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin. Untuk di pintu dia juga ini plastik, di bagian armrest ini juga plastik. Di bagian sini juga harusnya ada panel fabric, cuma udah di retrim sama pemiliknya jadi kulit gini. Ada pengaturan kaca spion buat kacanya, tapi belum ada tombol pelipatan elektrisnya. Handle juga warna silver. Sudah ada auto up dan down power window. Ada window lock. Terus di sini juga ada door pocket sama cup holder ya. Ada speaker, tapi belum ada tweeter. Lanjut ke atas, bentar tutup dulu. Di sun visor pengemudi dia ada cerminnya, tapi belum ada lampunya. Terus ini juga ada selipan kayak kartu gini. Untuk spion tengah dia sudah ada manual dimmingnya. Lampu kabin ini udah diganti LED ya, hasilnya dia halogen. Terus di sun visor kiri juga sama nih, ada cerminnya di sebelah kiri. Ada grab handle. Terus ada seatbelt height adjuster. Headrest juga ada height adjusternya untuk di bagian depan. Dan lanjut ke tengah dia dapat ini ya, head unit yang sudah touchscreen. Nyalainnya dari sini. Di atas juga ada tombol hazard. Dan sebetulnya ini kayak bukan semacam head unit bawaan mobil, tapi ini kayak semacam head unit OEM fit gitu loh. Jadi kayaknya ini kayak head unit aftermarket gitu. Soalnya nggak cuma Mazda 2 aja yang dapat head unit yang layoutnya seperti ini, tapi dia juga ada di CX-7 seinget gue. Dan dia tuh ada tadi ya, home-nya mana sih, ada navigasi sebetulnya, dan tapi harus masukin input SD card-nya dulu. Ada tombol volume di sini,
Terus ada FM AM, ada pengaturan equalizer, spektrum apa nih? Oh, ganti-ganti ini nih. Nah, Mazda tuh terkenalnya ini nih, waktu yang generasi ini tuh dia terkenal sama ada kayak equalizer barnya gini yang bisa diganti-ganti warnanya. Nah, ini ada buat ininya nih, preset radio. Terus ada input CD di atasnya, ada tombol eject-nya, ada input DVD juga. Dan di bagian bawah itu ada pengaturan AC-nya nih. Kita geser dulu ke N. Dia AC-nya masih knob yang manual ya, jadi belum climate control. Ada fan speed di tengah, terus ada ini ya, ada arah AC buat ke muka ke kaki, terus ada ke defroster depan juga. Dan yang sebelah kiri ini untuk temperatur, dan sudah ada heaternya juga. Ada defogger belakang. Di bagian bawahnya ada buat sirkulasi udara. Lalu di bagian bawahnya sini dia ada tuas transmisinya, dia otomatis. Ada mode sport dan ada mode low juga. Oke, di bagian bawah juga ada cup holder. Di bagian sini ada nih parfum ya, dan dia juga ini ya ada gap gitu ya di bagian si dashboard depan sama di center console sini tuh dia kayak ada gap gitu, jadi ada kayak semacam tunnelingnya yang nggak nyambung, tapi masih oke lah, nggak kelihatan juga karena kan center ininya nih, si bagian bawah shifternya juga kayak agak ngolong gitu. Dan ada parking brake juga. Untuk power outletnya juga di bagian center console sini ya, sama ada input USB aux-nya, cuma ini covernya udah lepas. Dan ada kayak open storage di tengah, jadi buat naruh-naruh barang gitu bisa di tengah. Untuk di glove box juga dia modelnya unik ya, dia itu kayak ada kayak nggak ada tutupnya gini, jadi kita bisa masukin barang-barang yang kecil kayak dompet gitu, tinggal masukin aja. Tapi kalau kita mau buka tinggal tarik tuas ini, dan tuh ini nembus ke glove box gitu loh. Jadi glove box itu nggak fully ketutup, dia ada kayak lubang kotak surat gitu, jadi kalau mau masukin barang-barang kecil itu bisa langsung masuk, nggak perlu ngebuka si glove boxnya dulu. Sudah ada airbag penumpang juga ya untuk di tipe R ini. Dan untuk bagian depan sih segini aja ya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di bagian belakang dia nggak begitu lega ya, jadi ya sama seperti di generasi sesudah ini juga nggak begitu lega. Ini di belakang posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan tuh kan ini gue udah duduk tegak cuma ada 2 jari. Jadi emang Mazda tuh nggak terkenal akan akomodasi di belakang, dia tuh lebih ngutamain yang di depan, karena kita tuh di depan kan sebagai pengemudi ya, dan tagline-nya Mazda zaman ini kan zoom. Terus di belakang ada seat back pocket ini ya, tapi ini kayak bawaan dari retriman joknya. Di sebelah kiri juga ada. Di belakang center console polos, nggak ada power outlet atau USB, tapi ya zaman itu juga belum ngetrend sih ya. Lanjut ke pintu. Di sebelah sini itu juga sama seperti pintu depan, plastik, door trimnya plastik, cuma di bagian sini kayak ada tempat fabric yang sudah di retrim jadi kulit. Dan ada switch power window belakang yang turunnya lumayan habis. Di bagian bawah ada speaker lagi. Terus di atas dia nggak ada grab handle ya, cuma ada gantungan aja. Di sebelah kiri malah polos, jadi grab handle cuma ada di depan aja, kayak Nissan Juke gitu ya. Tapi kalau Nissan Juke itu seinget gue di sebelah kiri tetap ada gantungan, tapi ini polos. Ya udahlah ya. Terus di headrest belakang ini ada 3, dan ini sebetulnya bisa adjustable, cuma agak macet, mungkin nggak pernah dinaikin. Dan hebatnya ya, dia tuh seat beltnya itu udah 3 titik untuk semua penumpang. Jadi di kiri, di tengah, sama di kanan itu udah 3 point seat belt semua, jadi lebih aman. Dan ada parcel shelf di belakang, nanti kita lihat ya pas bahas bagasi. Oke, seperti itu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Nah, untuk ruang mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan DOHC 16 valve, variable valve timing. Tenaganya sekitar 102 HP dan torsi sekitar 140 Nm. Dan tadi ya tenaganya disalurkan ke transmisi otomatis 4 percepatan ke roda depan. Ada juga yang versi manual 5 percepatan. Dan untuk ruang mesinnya juga surprisingly lumayan rapi ya. Ini juga gue baru pertama kali nge-review Mazda 2 yang Nagare ini, dan gue juga baru pertama kali lihat ruang mesinnya ternyata
lumayan rapi ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, untuk di bagian depan si Mazda 2 Nagare ini dia terkenal sama desain yang orang bilang kayak orang nyengir ya, karena airdam bawahnya itu dia gede dan terlihat kayak orang lagi tersenyum, bahkan kayak senyum yang agak jahat gitu ya, kayak senyum Joker lah istilahnya. Terus di bagian atas itu kayak ada logo Mazda yang ada kayak wingletnya yang cukup kecil gitu, jadi kayak kumis, tapi aslinya dia ininya warna body. Ini udah stikerin jadi warna hitam. Untuk lampu juga ini udah diganti ya, jadi HID, aslinya harusnya halogen. Lampu senja di sini masih halogen dan standnya juga di sisi dalam halogen. Untuk tipe R ini dia belum ada fog lamp. Kalau nggak salah di tipe RZ itu baru ada yang di atasnya ya. Lanjut ke samping, ini dia velgnya udah diganti ya, udah nggak standar. Di sini bannya pakai Hankook Ventus dan ukurannya itu 185/55 R16. Rem depan sudah disc brake. Untuk sen di samping dia modelnya yang di fender ya, bukan yang di spion. Untuk spion juga tadi pelipatannya belum elektrik, masih pelipatan manual aja. Untuk antena dia short pole di depan, atau mungkin aslinya long pole cuma dipendekin. Terus di bagian bawah sini juga ada body kit aftermarket. Untuk rem belakang dia masih tromol ya. Untungnya di generasi setelah ini dia jadi disc brake. Nah, untuk di bagian belakang dia seperti ini, lampu belakangnya itu dia terlihat seperti daun ya, karena desain filosofi dari Nagare itu kan dia lebih ke tema alam ya, beda sama kayak desain Kodo yang sekarang kayak hewan yang buas. Kalau di sini dia masih bentuknya kayak daun ya, karena tadi ya Nagare itu kan temanya alam. Dan lampunya juga sebetulnya semuanya masih halogen, lampu sen, lampu mundur, dan ada lampu remnya sama lampu senja. Cuma di bagian reflektor luarnya ini tuh dikasih kayak titik-titik biar seakan-akan nyalanya kayak LED. Desain yang bagus sih. Di bagian sini juga ada reflektor. Di sini ada emblem Mazda 2 dan ini ya Hyrokan aja yang ini. Dan di bagian kaca belakang ini ada wiper belakang, ada defroster kaca belakang, serta ada high mount stop lamp di bagian atas. Terus sensor parkir juga dia udah 3 titik. Serta di bagian bawah juga kayak ada semacam aksen diffuser gitu ya, dan ada reflektor sama knalpotnya di bagian sebelah kanan situ. Cuma ini tipnya udah diganti. Untuk di bagian belakang bagasinya dia bukanya pakai tombol hitam ini ya. Nah, untuk bagasi dia seperti ini. Sama seperti Mazda 2 yang si generasi setelah ini, Mazda 2 yang Skyactiv juga dia nggak begitu lega, cuma dia lumayan dalam. Ada kali tuh tingginya sejengkal lebih dari bibir bagasi ke lantai bagasinya. Di bagian bawah juga ada ban serep yang spray saver ya, velgnya kuning terang gini, dan ada stikernya tuh maksimal 80 km/jam. Di sebelah kanan ada lampu bagasi bisa dimatiin, dan ada kayak tempat buat naruh dongkrak di bagian sini. Tadi ya parcel shelf di sini, dan di sini ada part numbernya. Sama ini juga bisa dilepas kalau misalnya kita mau ngelipet joknya. Dan untuk pelipatan jok dia dari sini ya, dipencet gini dan didorong ke depan. Nah, kayak gitu. Dia pelipatannya 60-40, tapi dia belum rata sama lantai bagasi. Jadi masih ada gundukannya. Oke, yuk langsung kita tutup. Di sini juga ada handle-nya buat nutupnya biar gampang. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mazda 2 facelift tahun 2013 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual sama pemiliknya. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.